Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Adik. Perkenalkan, saya Dr. Risma yang berjaga di klinik ini pagi ini ya, Bu. Dengan Ibu siapa? Bu Arisia, Dok. Dengan Ibu Arisia. Ibu Arisia usianya berapa? 30 tahun, Dok. 30 tahun. Dengan adik Tama benar, Bu? Benar, Dok. Adik Tama usianya berapa tahun ya, Bu? 7 tahun, Dok. 7 tahun. Berarti sekarang kelas berapa ya, Bu? Kelas 1. Kelas 1. Ibu Ibu siapa tadi, Arisia? Ya. Ini adik Tama, anak yang keberapa? Anak yang pertama, Dok. Anak yang pertama. Baik Ibu, ada keluhan apa ya adik Tama? Batuk sama badannya panas tinggi, Dok. Batuk, badan panas tinggi. Ada keluhan lain seperti sesak atau yang lainnya? Ada, Dok. Terus Ada. batuknya itu kayak ini berdahak. Berdahak. Kalau boleh tahu dahaknya berwarna apa? Berwarna hijau lendir gitu, Dok. Disertai batuk darah? Sekali doang. Sekali doangnya itu pada saat kapan ya? Pas kemarin. Pas kemarin, Iya. berarti baru ini ya? Iya, baru. Hari ini tidak ada batuk darah? Enggak ada, Dok. Adik Tama batuknya sudah berapa hari ya? 3 hari kebelakangan ini. 3 hari. Baru kemarin Iya. batuk darah. Sesaknya sesak banget atau Ibu lihatnya seperti sesak seperti ngos-ngosan kalau lari atau gimana? Sesak banget, Dok. Sesak Nggak banget. kalau lari-lari. Tapi sebelumnya adik Tama pernah batuk atau sesak seperti ini juga? Pernah, tapi nggak parah banget kayak gini. Oh, tidak pernah. Ibu, saya mau tanya, adik Tama ada riwayat asma? Ada, Dok, tapi nggak kambuh. Oh, tapi jarang kambuh. Ada riwayat asma tapi jarang kambuh. Kalau boleh saya tanya, adik asma pada saat kapan ya, Bu? Keluhannya itu makin memperberat. Kayak tadi sesaknya makin sesak gitu. Dilihatnya itu pada saat kapan? Saat pas lari-larian. Pada saat lari-larian, berarti dia pada saat melakukan aktivitas ya, Iya. Bu? Baru terlihatnya. Iya. Ibu biasanya pada saat adik Tama melakukan aktivitas terus dia itu merasa sakit banget, ibu biasanya ngelakuin apa? Dia tidur sebentar atau enggak beli obat di warung. Oh, ibu tahu obat di warungnya? Nggak tahu, Dok, lupa saya. Tapi ibu sebelumnya pernah dibawa ke dokter 3 hari ini atau baru ini doang? Baru ini doang, Dok. Hanya mengkonsumsi obat warung Iya. ya, Bu? Baik Ibu, saya ingin bertanya apakah orang tuanya itu mempunyai keluhan yang sama atau di rumahnya apa ada yang punya gejala yang sama kayak gini? Ada, Dok, saudara Saudara jauh atau dekat? dekat. Saudara dekat Iya. gimana, Bu? Kayak asma gitu, Dok, ada asma. Oh, gitu. punya asma. Iya. Kalau dari orang tua sendiri enggak? Nggak ada, Dok. Enggak ada. Kalau di lingkungannya seperti orang tua atau saudaranya juga, dia itu ada yang merokok gitu nggak, Bu? Ada, Dok, tapi Ada. iya kayak gitu. Ngerokoknya di rumah gitu si adik ini dekat-dekat asapnya atau enggak sih, Bu? Kadang deket asap, kadang enggak gitu. Oh, jarang. Iya. Tapi suka jarang atau sering? Lebih ke sering atau jarang? Sering. Oh, sering. Baik Ibu. Untuk berobat belum pernah ya, Bu? Saya mau tanya, adik Tama, dia kan asmanya jarang kambuh. Pada saat kambuh, Ibu itu biasanya punya di rumah itu punya obat-obatan khusus gak? Enggak punya, Dok. Nggak punya. Berarti pada saat adik Tama kambuh, Ibu hanya datang ke rumah sakit ya, meminta obatnya? Iya. Oh, baiklah. Adik Tama ada riwayat alergi? Enggak ada, Dok. Tidak ada. Kalau imunisasi pada saat masih kecil, apakah full? Full, Dok, full. Untuk kelahirannya adik Tama dulunya normal atau ada sesar atau gimana? Normal, Dok. Normal. Baik Ibu, untuk makanan si adik Tama ini gimana, Bu? Pada saat dia sakit dia makannya suka sayur-sayuran, buah-buahan, susu gitu, Pak? Makannya itu terganggu? Suka sayur-sayuran, Dok. Masih suka sayur-sayuran? Masih. Baiklah Ibu. Dari anamnesis selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan fisik. Nanti si adik Tama kita akan pegang, kita akan raba
dan kita akan lakukan ketuk-ketuk dan kita akan lakukan auskultasi itu untuk mendengar suatu kelainan pada adik Tama ada atau tidak. Nanti adik Tama bisa diantarkan ke bed di atas dan membuka baju. Apakah Ibu setuju untuk melakukannya? Setuju, Dok. Untuk setuju. Saya ingin mengulangi keluhan yang tadi ya, Bu. Iya, Dok. Adik Tama udah 3 hari ini batuk, 1 harinya itu kemarin ada darahnya, sesaknya pada saat melakukan aktivitas saja ya Bu, sesaknya. Dan adik Tama juga memang mempunyai riwayat asma ya. Iya, Dok. Saudaranya mempunyai riwayat asma. Iya, Dok. Dan di rumah ada yang merokok dan adik Tama belum pernah berobat. Pada saat asmanya kambuh hanya baru bisa berobat. Untuk alergi tidak ada, imunisasi bagus, persalinan bagus. Apakah ada yang Ibu tambahkan? Enggak ada, Dok. Baik Ibu, jika tidak ada yang Ibu tambahkan, Ibu antar adik Tama dan dibuka baju bagian atasnya ya Bu. Iya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya Bu. Bisa dibantu adiknya. Yang pertama kita nilai keadaan umum pasien terlebih dahulu. Pasien tidak terlihat adanya sianosis pada mata pasien, konjungtivanya tidak terlihat adanya anemis, dan skleranya tidak terlihat ikterik. Lalu pada hidung pasien tidak terlihat adanya nafas cuping hidung, tidak terlihat adanya sekret yang keluar. Lalu pada mukosa pasien, pada mulut pasien terlihat adanya tonsil, faring, dan tidak terlihat adanya sekret yang keluar. Lalu lihat bagian leher pasien. Pada leher pasien tidak terlihat adanya nafas bantu otot pada muskulus sternocleidomastoideus dan tidak terlihat adanya pembesaran kelenjar getah bening, lalu tidak terlihat adanya bendungan pada vena, lalu palpasi pada bagian leher. Tidak teraba adanya kelenjar getah bening pada muskulus sternocleidomastoideus, lalu pada saat diraba tidak adanya massa yang ditemukan. Setelah itu inspeksi pada bagian dada. Pada bagian dada dilihat antara dekstra dan sinistranya simetris atau tidak. Dilihat apakah ada organ-organ yang menonjol atau tidak. Dilihat adanya sikatris bekas luka atau tidak. Dan dilihat adanya kelainan pada otot-otot pernafasan dada atau tidak pada saat melakukan pernafasan. Lalu dilakukan palpasi. Pada saat melakukan palpasi tidak ditemukan adanya benjolan dan pernafasan antara dekstra dan sinistranya simetris antara kanan dan kiri. Setelah itu, adik kita akan melakukan fremitus taktil. Adik bisa menyebutkan angka 77 ya, Dek. 77 77 77 77. Baik. Setelah itu lakukan perkusi. Perkusi dilakukan dari kiri ke kanan, lalu ke bawah, baru ke kiri lagi. Pada saat melakukan perkusi, terdengar suara sonor. Lalu perkusi untuk melihat batas hati, dilakukan perkusi dari mid clavicula dextra. Sonor, 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 sonor,
sonor, sonor. Redup. Redup merupakan batas dari paru dan hepar pasien. Lalu menentukan peranjakan paru hepar dengan pasien menahan nafas sebentar, lalu perkusi dan hitung peranjakannya. Setelah itu lakukan perkusi untuk menemukan batas paru lambung. Perkusi dilakukan di anterior axillary sinistra. Sonor, 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 sonor. Timpani merupakan batas dari paru ke lambung, yaitu sudah terdengar suara timpani. Lalu auskultasi pada dada pasien dilakukannya dari kiri ke kanan, ke bawah, lalu ke kiri lagi. Pada saat melakukan auskultasi, terdengar suara vesikuler di seluruh lapang paru. Setelah itu, pemeriksaan pada bagian posterior, dilihat, diinspeksi pada bagian posterior terdapat bekas luka atau tidak, terdapat benjolan atau tidak, terdapat ada suatu organ yang terlihat atau tidak, lalu dekstra dan sinistranya simetris atau tidak. Setelah itu dilakukan palpasi. Pada saat melakukan palpasi, tidak teraba adanya benjolan, tidak teraba adanya organ yang teraba atau menonjol. Lalu sekarang adik bisa sebutkan angka 77 lagi ya. 77. Selanjutnya melakukan perkusi. Perkusi dilakukan seperti sebelumnya, dari kiri ke kanan lalu ke bawah terlebih dahulu. Sonor, 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 sonor. Setelah itu lakukan auskultasi. Pada saat melakukan auskultasi, terdengar suara vesikuler di seluruh lapang paru bagian posterior.
Ade, pemeriksaannya sudah selesai. Ade bisa pakai baju terlebih dahulu ya. Iya. Terima kasih. Pemeriksaan selesai, jangan lupa cuci tangan dan catat semuanya dalam rekam medis.